Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya di sini Denny Kurniawan di dalam mata kuliah Data Warehouse. Kali ini kita masuk pertemuan yang ke-12 di mana kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai informasi dari Data Warehouse. Ya, bagi teman-teman semua yang belum mengikuti perkuliahan di pertemuan 11 atau belum melihat video di pertemuan 11, silahkan ditonton sampai selesai terlebih dahulu, karena untuk pertemuan hari ini masih dilanjutkan pemaparan dari dosen koordinator mata kuliah Bapak Menggunani MKOM. Jadi silahkan lanjutkan dulu atau simak dulu video pertemuan 11 sampai selesai dan baru mengikuti perkuliahan yang kedua di sini bersama Bapak Menggunani MKOM. Baik, kita simak untuk kelanjutan dari materi pertemuan sebelumnya, dan silahkan siapkan alat tulis bila mana nanti membutuhkan untuk mencatat poin-poin terpenting. Nah, kemudian bagaimana tahapan dalam merealisasikan potensi dari informasi yang ada di data warehouse? Ya, ini tahapannya dari sini ya sampai ke sini. Jadi dari data jadi informasi ada 6 tahapannya. Nah, ini ya. Nah, data ini berarti diapakan? Diakses gitu ya. Oleh siapa? End user. End user itu para penggunanya. Yaitu tadi manager, kepala manager, middle management ya, supervisor. Pokoknya yang menggunakan data warehouse ini. Ya, mereka yang mengakses data warehouse ini untuk dimanfaatkan dalam pekerjaan mereka gitu, maksudnya di departemen mereka, di bagian mereka gitu, seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah mendefinisikan ini ya, kebutuhan bisnis ya, define business need in term of warehouse data. Artinya ketika ada satu kebutuhan bisnis misalnya di pemasaran atau di penjualan, itu dirubah dalam mekanisme supaya bisa tersimpan di data warehouse. Gimana caranya kebutuhan-kebutuhan tadi itu ya, misalnya dalam catatan, di file Excel ya, kemudian di dokumen knowledge product, itu dipindahin ke data warehouse, itu dipindahin ke sana ya. Nah, kalau misalnya datanya belum ada di database ya harus ditambahkan. Kalau datanya sudah ada di database tinggal ditransformasikan ya. Kemarin kita sudah bahas DTS ya, data transformation, menggunakan ETL itu ya. Jadi dari database setiap bagian ditransformasikan ke data warehouse. Nah, kemudian yang kedua adalah select appropriate data subset from warehouse. Jadi pilih bagian dari data yang appropriate. Appropriate itu yang sudah ditentukan dan butuhkan gitu. Ya, yang sesuai gitu maksudnya. Mana sih yang sesuai? Kebutuhannya ini. Data yang sesuai di data warehouse apa? Nah, itu yang diambil. Itu appropriate data subset. Jadi kalau subset itu berarti bagian, enggak semuanya. Oh, misalnya di bagian penjualan, ya hanya butuh produk sama data penjualan, itu aja, atau sama data stok atau persediaan. Nah, itu aja yang diambil. Data keuangan enggak gitu. Ya kan, kaitannya sama keuangan enggak mau ngitung-ngitung keuangan misalnya ya. Kalau profit ya, oh berarti bisa menghitung keuangannya, profit atau keuntungan penjualan berapa misalnya ya. Nah, lanjut kemudian enrich selected subset with calculation ya. Jadi dengan mempertimbangkan supaya subset yang tadi dipilih gitu ya dihitung ya, bagaimana nanti dibuat kubusnya ya. Kemarin pakai star ya, snowflake, itu dibuat kubusnya seperti apa, dimensinya apa saja gitu ya yang dibutuhkan, karena dimensi itu kan yang nanti jadi informasinya gitu ya. Tapi yang di fakta ini yang nanti akan menjadi resultnya, hasilnya ya, atau penghitungannya, kalkulasinya berdasarkan di dimensi. Kemudian ada hubungan atau tidak ya, ini nanti bisa menggunakan metode data mining, yaitu association rule ya. Jadi misalnya gini, ada 100 konsumen. 100 konsumen ini membeli produk. Setiap konsumen itu membeli produk berbeda-beda. Ada yang beli langsung 5 produk, ada yang beli cuma 3, tapi ada yang beli 10 produk sekali dia belanja ya. Nah, pada saat konsumen ini membeli produk, ada katakan 20 konsumen itu membeli satu produk yang sama. Kemudian ada 30 konsumen membeli 3 produk yang sama. Lalu ada
50 konsumen membeli 5 produk yang sama, berarti 2 produk, 3 produk sama 5 produk ini ada hubungan, ada asosiasi. Nah, kalau yang belinya 50 orang, kok beli 5 produk itu sama, taruh aja itu produk itu berdekatan. Nah, itu namanya association rule, aturan asosiasi bagaimana menata produk itu di etalase. Ya, kenapa kok bisa itu? Ya, karena alasannya ini 50 orang beli 5 produk itu loh. Bersamaan loh, dalam satu hari itu transaksi itu terjadi 50 orang ini beli 5 produk itu bareng-bareng, artinya bareng itu dalam satu hari itu. Ada yang beli jam 7, ada yang beli jam 8, ada yang beli. Nah, setelah dianalisis satu hari, wah ini produk ini laku ya 50, yang beli berapa orang? Oh, yang beli cuma 5 orang misalnya, kebalik, 5 orang yang beli 50 ya. Nah, di sini berarti kita bisa dapat apa nih? Informasi. Nah, setelah itu baru hasilnya atau struktur resultnya ya ke format yang suitable to user, artinya outputnya, tampilannya itu sesuai dengan yang bisa dipahami user, suitable to user. Jadi tampilannya itu mudah dipahami. Jadi data-data tadi itu ditransformasi ke tampilannya dilihat. Nah, ketika dilihat dia paham itu namanya suitable to user, paham ya? Nah, kemudian yang terakhir adalah present structure result in a variety of way. Artinya kalau bagian gudang butuh informasi, dia bisa mengakses data itu dengan caranya mereka. Kalau bagian penjualan mau mengakses data penjualannya dengan caranya mereka. Karena penjualan itu kan selalu ngambil barang dari gudang. Di gudang barangnya berkurang, di bagian penjualan bertambah. Yang bertambah penjualannya, barangnya tetap dikirim di konsumen, kan gitu. Nah, nanti ini bisa sinkronisasi, bener nggak barang yang di gudang yang diambil 100, terjualnya 100. Jangan-jangan di gudang diambil 100, yang terjual cuma 80. Nah, yang 20 ini kemana? Nah, ini dicek di gudang. Oh, 20 ini ternyata masih ada di agen, masih disimpan di agen, belum dilaporkan kalau terjual. Ya, dia sudah memesan produk itu ya, katanya terjual, ternyata nggak jadi, oh batal. Oh, berarti yang caranya kalau misalnya ada pelatihan terkait data warehouse ya, mungkin dari Deskominfo atau Dinas Perindustrian gitu ya, ada pelatihan online, ikut aja ya, supaya nanti tambah ilmu lagi gitu ya, tambah ilmu lagi bagaimana sih memanfaatkan data warehouse itu ya. Nah, kemudian bagaimana tahapan dalam merealisasikan potensi informasi DW tadi? Ini penjelasan dari gambar yang ini. Ya, jadi ini penjelasannya sampai terakhir tadi. Nah, kemudian kebutuhan informasi itu bisa dilihat dari apanya? Ya, dari dua mode yang berbeda ya, yaitu verification mode dan discovery mode. Nah, ini kalau dari sini kita sudah tahu ya. Kalau verifikasi itu berarti benar nggak itu datanya. Kalau discovery itu saya bisa dapat apa ya dari data yang ada di sana. Nah, seperti itu. Intinya kayak gitu. Kalau verifikasi itu hanya menyatakan benar nggak sih ini datanya gitu. Tapi kalau sudah sampai discovery, data mining, machine learning, deep learning, berarti ada pengetahuan apa di sana itu kita bisa tahu. Gitu. Misalnya contoh untuk regresi linear ya. Kita melakukan prediksi ya dari data yang ada di database. Nah, prediksi ini nanti bisa memunculkan ya estimasi pembelian atau penjualan katakan ya. Penjualan bulan depan itu kalau bulan ini misalnya katakan 500, bulan depan akan naik 525 misalnya. Tapi itu hasil dari prediksi. Belum tentu benar. Nah, setelah nanti di bulan itu dijalankan, ternyata kok tidak 525, 512, oh cuma 12 ternyata kenaikannya. Minimal kita punya apa? Prediksi dulu, yaitu apa? Naik. Prediksi kita 25. Nah, nanti prediksi ini ada dua macam ya, ada yang berbasis titik, ada yang berbasis selang. Ya, dari forecasting, kalau yang prediksinya berbasis titik itu hanya satu angka yang dimunculkan. Prediksinya tadi meningkat 25. Tapi kalau selang itu meningkat antara 10 sampai 25. Nah, ini nanti kalau di angkanya misalnya dari 10 sampai 25 ternyata naiknya 15 kan berarti masuk prediksi kan itu. Nah, itu namanya prediksi selang. Nah, nanti ada pelajari itu di regresi linear ya, di data mining nanti juga dipelajari di statistik
Itu juga nanti ada materinya, ada kuliah statis. Sudah dapat ya mata kuliah statis? Sudah ya. Nah itu regresi sudah diajari kan? Regresi linear. Ya, gak lupa ya. Nah nanti dipelajari lagi ya. Nah ini kaitannya dengan itu ya. Nah sehingga kalau verifikasi ini adalah membangun hipotesis untuk menjawab beberapa pertanyaan bagaimana perkembangan dari penjualan di lokasi itu. Artinya memverifikasi benar nggak sih penjualannya segitu? Di hipotesis ya. Hipotesis itu apa tuh? Kesimpulan sementara. Ya, kesimpulan sementara ya baru kesimpulan ketika sudah terjadi baru bisa disimpulkan. Nah, setelah itu digeneralisasi. Ya paling bagus itu adalah kalau sudah di tahapan generalisasi ya. Artinya apa? Kalau hasil prediksinya seperti ini kemudian disimpulkan benar, ini diterapkan di mana-mana. Itu namanya generalisasi. Karena apa? Dari hasil pembelajaran ini selama 1 tahun, hasilnya itu selalu seperti itu, naik terus. Nah, berarti ini bisa diterapkan di mana-mana. Seperti itu namanya generalisasi. Jadi hasil penelitian yang bisa diterapkan secara general, ya. Kalau Anda mau melakukan ini dari hasil penelitian itu tahapannya begini, outputnya pasti akan seperti ini. Nah, ini nanti bisa di generalisasi, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk discovery mode, di mana bisnis analis akan mencari perkembangan baru terhadap kondisi produk ya tadi, ya. Menemukan data dari penjualan produk misalnya, atau misalnya bagaimana kemauan user terhadap produk itu, ya. Misalnya di launching 3 produk yang sama, satu ukuran kecil, satu sedang, satu besar. Ternyata yang paling banyak diminati adalah yang ukurannya sedang. Kenapa ya? Kok ukuran sedang yang kecil sama besar kok nggak diminati? Kenapa? Nah, ternyata penentuan harganya, ya. Kalau saya milih sedang itu lebih murah dibandingkan kalau saya beli yang kecil sama yang besar. Kadang kan kalau kita beli produk itu kan jarak ring harganya itu kan beda ya. Semakin banyak, semakin besar, harganya semakin murah kalau kita beli yang kecil. Misalnya katakan kita beli 10 sama kita beli 2 gitu, lebih murah kalau kita beli 10. Betul nggak kayak gitu? Ya, jadi ada ringnya. Atau yang ukuran tadi, dari level. Ya, misalnya harga yang kecil 5.000, harga yang middle-nya 10.000, harga besarnya 20. Milih mana? Tengah kan? Ya, kalau kecil berapa? 5.000. Sedang 7.000, selisihnya 5.000. Besar kok selisihnya 10.000. Kok 20? Ini tengah aja. Daripada kecil cuma 5.000, saya ambil aja ini cuma nambah 5.000. Daripada saya nambah 15.000 ke yang paling besar. Jadi kalau ini saya beli 2, berarti saya akan dapat ukuran, saya akan dapat 2 produk yang harganya 10.000 kali 2. Dibanding saya beli yang besar. Ini volumenya 7, yang besar volumenya 10. Berarti ini kalau saya beli 2 dapat 14, yang besar cuma 10. Berarti untung yang 14. Milih-milih gitu ya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah kan? Nah ya. Saya beli berapa ini di produk yang mana? Apa yang kecil, yang sedang, apa yang besar? Ada yang suka besar sekalian gitu ya, supaya nggak cepat habis, ada gitu. Praktis gitu. Nyimpennya nggak usah banyak-banyak. Beli satu, beli yang kecil nanti nyimpennya terlalu banyak tempat. Satu aja yang besar sekalian gitu. Di 2 gitu ya nyimpen gitu. Nah, itu berarti pertimbangan konsumennya karena apa? Tempat, tidak harga lagi, tidak ukuran lagi. Tempatnya dia itu kecil. Jadi kalau kalau dia apa namanya? Tempatnya iya, tempatnya dia itu sempit karena kalau dia nyimpen terlalu banyak ya akan habis untuk dia. Ya mungkin di kos atau mungkin di apartemen apa misalnya kayak gitu-gitulah. Ya, jadi banyak pertimbangan ya yang bisa kita ini apa? Baca dari apa sih yang diinginkan oleh konsumen tadi. Nah, kemudian kalau dari pendekatan informasinya, ya, kalau dari pendekatan informasinya adalah yang pertama informational approach, ya. Nah, kalau informational approach ini dilakukan dengan cara apa? Query, ya. Ada tool yang dipakai untuk membuat laporan dari hasil query. Informational approach itu gimana? Pendekatan untuk bisa mendapatkan data dan menghasilkan informasi. Approach itu cara gitu ya, pendekatan ya. Jadi caranya kita gimana supaya informasi ini muncul di sini, caranya gimana sih? Oh, ambil data dari sana. Nah, itu perintah query-nya gimana?
nama servernya apa, database-nya apa. Kalau saya ngasih perintah query itu di nomor IP berapa misalnya, pakai user apa, passwordnya apa kayak gitu-gitu. Ya. Nah, jadi ini istilahnya adalah information approach ya. Nah, di sini juga user akan meretrieve historical all current data. Ya, artinya user itu akan meretrieve itu mendapatkan kembali data yang sudah disimpan di database, ya. Data yang sekarang apa, data yang dulu. Itu harus bisa diakses. Ya, kalau data sekarang ya satu hari ini, kalau data yang dulu berarti penjualan 1 minggu yang lalu atau penjualan 1 2 hari yang lalu yang sudah lewat. Karena apa? Data itu kan disimpan, jadi bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, misalnya ada konsumen datang 1 minggu yang lalu dia belanja, produknya ternyata tidak sesuai, dia mau retur gitu ya. Nah, nanti bagian penjualan ngecek ya, pembelian tanggal berapa. Tolong bawa fakturnya atau invoice-nya. Nanti dicek invoice itu tanggal ini, dia masuk, cek di tanggal itu. Oh ya, pembelian atas nama ini ya, Bu ya. Nah, kemudian di situ statusnya diedit, dirubah ya, produk retur. Produknya dikembalikan ya. Apakah langsung bisa mendapatkan produknya saat itu juga? Ya, tergantung kebijakan perusahaan. Menunggu 1 hari Bu, besok kembali lagi untuk mendapatkan produknya. Ini kebetulan produk harus dikirim dulu dari pusat, misalnya kayak gitu ya. Itu pertimbangan dari perusahaan ya. Nah, setelah itu kemudian data-data yang di-retrieve tadi, baik itu data yang baru maupun data yang lama, itu ditampilkan dan bisa dianalisis secara statistik standar. Itu nggak kelihatan. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan analisis ya. Kalau pendekatan analisis adalah menganalisa dimensi bisnis menggunakan catatan histori dan detail dari data. Nah, ini yang dilakukan di data warehouse ya, yaitu dengan pendekatan analitik ya, yaitu melakukan analisa pada dimensi-dimensi bisnis yang dibutuhkan ya, apakah penjualan tadi atau persediaan gudang atau produksi atau bagian keuangan gitu ya, melakukan analisis sesuai kebutuhannya. Nah, yang terakhir ini yang tadi saya sebutkan data mining ini, data mining approach ya. Jadi istilah data mining ini adalah menggali data yang besar sekali lebih dalam ya dari data dan kemudian bisa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, penggaliannya itu dari data warehouse ya. Nah, ini eh, macam-macam ya metodenya dari data mining ini macam-macam. Jadi bisa diterapkan untuk klasifikasi, bisa diterapkan untuk prediksi, bisa diterapkan untuk estimasi, bisa diterapkan untuk asosiasi. Tadi yang saya sebutkan yang hubungan antara produk itu tadi asosiasi. Kemudian prediksi dan estimasi itu untuk memprediksi ke depan ya apa yang akan terjadi gitu ya. Misalnya dengan naik bias ya, kemudian dengan memanfaatkan jaringan saraf tiruan ya, terus kemudian menggunakan KNN, Canary Snake Board, kemudian menggunakan super apa namanya SVM ya, terus kemudian banyak sekali metodenya yang bisa digunakan. Nah, itu nanti dipelajari tapi di data mining. Nah, cuman untuk bisa data mining sumbernya data warehouse. Berarti kalau mau memining harus menggunakan data warehouse gitu. Pak, data mining juga bisa pakai Excel, bisa. Ya, jadi data yang ada di data warehouse itu dirubah dulu ke Excel, ya. Nah, nanti kita pakai Rapid Miner misalnya untuk data miningnya, software-nya macam-macam, ada WK, ada Rapid Miner, ada Python, ada macam-macam ya. Nah, itu kita pakai Rapid Miner, Excel-nya tadi dipakai sebagai sumber data, dan Excel-nya itu berasal dari data warehouse. Tidak langsung ke data warehouse bisa. Jadi harus dikonversi dulu. Karena apa? Kesulitan, ya. Nah, cuman kalau produknya SQL Server sudah ada di situ. Di SQL Server itu sudah ada data mining. Ya, nanti tahapan-tahapan setelah kubus jadi analisis di bawahnya itu nanti ada data mining. Jadi kita bisa manfaatkan data mining yang sudah disediakan. Nah, kalau yang online di Microsoft sekarang ada Microsoft Azure. Ya, kemudian apa namanya di Amazon juga ada analisis yang menggunakan untuk data mining secara cloud. Ya, Microsoft Azure ini ada di SQL Server kalau nggak salah 2017, yaitu 2014 2017 itu Microsoft Azure. Jadi online gitu, analisisnya online. Ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwa manfaat dari data warehouse itu cukup besar ya kalau mau digali benar-benar ya. Tapi ya tentu di situ harus didukung data yang transaksinya juga besar. Jadi kalau di perusahaan yang kecil misalnya transaksinya harinya nggak terlalu banyak ya, mungkin kurang efektif.
Karena semakin banyak data, semakin besar data, itu akan meningkatkan apa namanya? Akan meningkatkan keakuratan dari prediksi maupun klasifikasi, ya. Jadi semakin besar ya kan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana model kebutuhan dan pendekatannya? Jadi kalau tadi ada verification mode, ya, itu adalah yang menggunakan dua tadi, informational approach dan analytical approach. Kalau yang discovery mode itu menggunakan yang data mining approach, ya. Nah, kemudian bagaimana karakteristik dari user information interface? Sekarang tampilannya, ya. Jadi tampilannya itu tadi yang disebut apa namanya oleh pengguna end user apa tadi? Mudah digunakan ya, GUI atau graphical user interface-nya itu enak untuk dipahami atau mudah digunakan oleh GUI. Biasanya kalau user itu sudah dihadapkan pada sesuatu yang rumit, itu akan males dia. Ya, maksudnya kok serumit ini gitu ya. Nah, maka disediakan user interface. Interface-nya ini yang nanti akan membantu mereka memudahkan gitu. Jadi nggak harus tahu teknis database-nya gimana, nggak harus tahu teknik penyimpanannya, komunikasi datanya, nggak. Yang penting tampil di layar dan itu memudahkan langsung bisa digunakan. Tujuannya seperti itu, ya. Nah, di sini ada data yang disebut dengan pre-process information. Jadi informasi ini diproses dulu di awal ya. Nah, di sini ada fasilitas ya untuk membuat supaya informasi itu bisa bekerja secara otomatis dan mudah seperti report analisis penjualan tiap bulan, kesimpulan penjualan, grafik-grafik yang ditampilkan untuk penjualan. Ya, itu namanya adalah pre-process information. Jadi supaya mensupport ini ya secara otomatis itu bisa di-generate gitu. Sama kalau kita pakai Excel, kita punya data penjualan, ada 100 data penjualan, kita mau bikin grafik, bisa nggak? Bisa ya, kita blok, kemudian kita pilih grafiknya, nanti tampil tuh grafiknya langsung otomatis. Ya, nilai grafiknya, aksisnya apa yang kita pilih, ordinatnya apa, nanti diblok di situ, di data Excel-nya itu. Sudah pernah bikin grafik? Sudah pernah. Nah, contohnya seperti itu. Ini yang contoh pertama itu. Ada datanya dulu. Datanya dari preproses. Artinya apa? Sudah dibuat tabulasi. Kalau di database, tabel database. Ya, kalau di database kan nggak kelihatan tuh tabelnya. Ya, tapi begitu kita ngedit, ya, tabelnya ditampilkan dalam bentuk tabular seperti Excel, lalu kelihatan. Oh, kolom ini isinya ini, kolom ini isinya ini, kolom ini isinya. Kalau di database, recordnya kelihatan. Tapi kalau di Excel bukan record disebutnya, apa tuh? Barisnya kelihatan, kolomnya kelihatan. Kalau di database, field kolomnya. Ya cuman kayak gitu. Jadi sama tampilannya tapi beda penamaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah predefined query and report. Ya. Jadi tadi yang kaitannya dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya itu ya. Ketika kita query, ada query yang sudah didefinisikan dulu karena query itu selalu dilakukan tiap hari dan tiap minggu serta tiap bulan. Itu didefinisikan dulu. Yang sering dipakai tiap hari itu apa? Dibuat dulu. Nggak usah ngetik lagi, disiapkan dulu. Nanti dalam bentuk menu atau dalam bentuk tombol. Diklik menunya, klik, kemudian apa? Report harian. Klik, langsung tampil harian, report harian. Penjualan harian di next dia kelihatan di halaman itu. Next, seperti itu. Ya, jadi nggak perlu select bintang from transaksi when tanggal atau date misalnya sekarang gitu ya, tanggal 6 Desember, enter. Nanti tampil tuh transaksinya tanggal 6 aja. Tapi harus ngetik. Kalau predefined, nggak usah ngetik. Ini yang sudah diberikan di situ. Ya, kalau dinamis gimana Pak? Bisa. Tabelnya apa? Dipilih. Ya, terus penjualan bulanan atau mingguan dipilih. Kalau bulan mau minggu keberapa? Dipilih lagi. Misalnya pilih Januari. Terus minggunya dipilih minggu ke-1. Ya, enter. Nanti tampil. Itu yang penjualan minggu ke-1 bulan Januari aja. Terus ada pilihan di situ bulan Januari minggu di situ yang dipilih semua. Berarti penjualan bulan Januari keseluruhan minggu. Klik nanti tampil keseluruhan minggu. Kan enak kalau gitu. Ya, kita bisa lihat mingguan, bisa lihat harian gitu. Misalnya mau ngecek ada masalah di pembayaran di tanggal 2. Nah, query-nya harus gimana? Harus bisa memilih tanggal. Kalau nggak bisa milih tanggal, berarti harus 1 minggu misalnya. Nah, padahal di tanggal 2 itu transaksinya itu ratusan.
tanggal 3 ratusan, tanggal 40-an. Berarti kan minusnya terlalu banyak. Tapi kalau nanti dikasih tanggal 2 sendiri, jadi tanggal 1 sampai 31 gitu kira-kira. Tanggal 2-nya dipilih klik, nanti khusus yang tanggal 2 yang akan tampil. Tanggal-tanggal yang lain nggak usah. Nah itu kalau untuk end user yang bukan backgroundnya dari bidang komputer kan jadi mudah dia. Ya. Nah cuman yang programnya itu yang jadi repot. Karena akan banyak query yang harus di predefine dulu. Itu jadi repot sekali. Pasti ya, ngerepotkan orang. Ya, itu programmer kerjanya emang seperti itu gitu. Ya. Nah, nanti harus siap. Kemudian yang berikutnya adalah ad hoc construction gitu ya. Nah, ini adalah user bisa membuat query dan report sendiri menggunakan tool yang disediakan. Nah, ini yang middle ya, yang lulusan D3 komputer atau D1 pemrograman database. Nah, ini bisa menggunakan ad hoc construction. Atau yang S1, lulusan S1. Ya, Pak, sukanya nggak query di database, nggak buat program lah apa? Jaringan. Oh ya, sudah berarti nanti tidak di bagian ini gitu. Tapi minimal Anda sudah tahu nih, oh kerjaannya dia itu ini gitu. Ya, Anda di jaringan ya, Anda lebih fokus di jaringan. Teman Anda misalnya ternyata dia di database misalnya, ya, atau di data warehouse katakan ya, pengelolaan atau manajemen data. Anda tahu, oh dia ngerjakan ini. Jadi kalau kita tanya pun kita punya dasar. Misalnya ada di jaringan gitu ya. Predefine reportnya apa? Apa udah dibuat? Dia mikir juga predefine. Kok dia tahu predefine ya? Nah, misalnya gitu. Loh, kamu kok tahu predefine ya? Karena saya udah belajar data warehouse. Predefine report yang harian ada nggak? Wah, saya tak gawe ke ya gitu. Nanti tak buatkan. Tapi gitu. Jadi Anda bisa meminta. Karena apa? Itu permintaan user. Tadi kebutuhan bisnisnya kan gitu. Ya, bisnis need-nya kan gitu. Ya, dia bisa melakukan analisis setiap hari bahkan gitu ya. Nah, maka Anda bisa minta. Nanti programnya akan buat itu. Atau database administratornya yang siapkan itu. Jadi kolaborasi itu. Jadi akan jadi kerjasama yang baik. Ya, jadi resource-nya tahu apa yang dibutuhkan. Misalnya ya, end user-nya di bagian itu butuh informasi ini. Dia nggak tahu caranya. Tanya ke orang IT-nya. Dia tahu caranya. Oh begini, pakainya predefine query dan predefine report. Terus dia bilang ke programmernya, tolong bikinkan predefine report ini sama predefine query yang ini. Itu ya. Paham ya dari sini ya. Jadi kolaborasinya bisa apa namanya? Bagus gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa ternyata manfaat dari data warehouse ini cukup besar ya. Nah, maka kita simpulkan bahwa user ya, ketika mereka menggunakan data warehouse ya, tidak sekedar enterprise system atau corporate system ya, dia akan mendapatkan nilai manfaat yang lebih besar ya dibandingkan hanya berupa hasil. Ya, kalau tadi perbedaannya adalah kita bisa melihat growth-nya di data warehouse, tapi kalau di enterprise system atau di apa namanya corporate system, kita hanya bisa menghitung, melakukan kalkulasi berapa pendapatannya atau perkembangannya. Ya, gitu ya, itu kesimpulannya.